Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasul Amri dari kelas 10 TO3 nomor absen 13 yang akan menjelaskan tentang paham merkantilisme. Oke, yang pertama ada pengertian. Merkantilisme adalah suatu paham ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Paham ini menekankan bahwa kekayaan dan kesejahteraan suatu negara bergantung pada jumlah logam mulia yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan ekonomi untuk meningkatkan ekspor. Dan saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terkait dalam paham merkantilisme. Oke, yang pertama ada Thomas Mun pada tahun 1571 sampai 1641. Thomas Mun merupakan seorang saudagar yang berasal dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul England Treasure Before Trade. Buku tersebut menjelaskan mengenai manfaat dari perdagangan luar negeri. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya perdagangan luar negeri mampu memperkaya suatu negara apabila menghasilkan surplus dalam bentuk logam mulia. Selain itu, Thomas Mun juga menjelaskan bahwasanya perdagangan domestik tidak akan mampu membuat suatu negara menjadi lebih makmur. Hal tersebut terjadi karena logam mulia yang didapatkan sama dengan logam mulia yang dikeluarkan oleh warga negara yang lain. Kemudian tokoh yang kedua ada William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. William Petty mengemukakan teori mengenai nilai barang dalam bukunya yang berjudul A Treatise of Taxes and Contribution pada tahun 1662. William Petty menjelaskan bahwa yang menentukan nilai suatu barang bukanlah jumlah jam kerja, namun biaya yang dibutuhkan agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Sedangkan dalam bukunya yang berjudul Political Arithmetic pada tahun 1671, Petty memberi sumbangan teori penting dalam ilmu ekonomi. Ia merupakan ekonom pertama yang mampu menjelaskan sewa tanah berdasarkan surplus. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, tokohnya adalah Jean Baptiste Say pada tahun 1619 sampai 1683. Jean Baptiste Say dalam buku Trade the Economy Politique pada tahun 1903 menjelaskan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri atau lebih dikenal dengan hukum Say. Asumsi yang mendasari hukum ini adalah nilai produksi akan selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, maka besarnya pendapatan akan sama persis dengan nilai produksi tersebut. Maka dari itu, peningkatan produksi akan selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah Jean Bodin pada 1530 sampai 1596. Jean Bodin adalah orang yang mampu mengemukakan teori mengenai uang dan harga. Bodin secara sistematis menyatakan bahwasanya kenaikan harga barang-barang dapat disebabkan karena bertambahnya uang yang didapat dari perdagangan luar negeri. Selain itu, praktik monopoli dan pola hidup mewah di kalangan bangsawan atau raja juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Kemudian ada yang kelima, yaitu tokohnya adalah David Hume. David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Sumbangan David terhadap perekonomian yaitu tentang teori uang dan teori perdagangan internasional.
Teori tersebut membahas mengenai hubungan antara uang dengan tingkat suku bunga. Dalam teori perdagangan bebas, Hume menjelaskan manfaat dan adanya perdagangan bebas yang akan membantu negara-negara miskin agar mereka mampu tumbuh dan berkembang. Sedangkan tingkat bunga ditentukan oleh suplai tabungan dan permintaan tabungan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam paham merkantilisme. Kemudian ada praktek merkantilisme yang terjadi di Indonesia ya. Ini bagaimana ya? Yang akan saya jelaskan. Yang pertama, satu ya, monopoli perdagangan. VOC diberi hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk menguasai perdagangan di Asia, termasuk di Indonesia. Mereka memonopoli hasil bumi seperti rempah-rempah ya, ada pala, cengkeh, lada, kopi, teh, gula, dan hasil perkebunan lainnya. Rakyat tidak diperbolehkan menjual hasil bumi ke pihak lain selain VOC begitu, dan jika melanggar bisa dikenai sanksi yang berat. Kemudian ada yang kedua, yaitu penanaman komoditas ekspor. VOC dan pemerintah kolonial Belanda memaksa rakyat untuk menanam ekspor yang laku di pasar Eropa ya, seperti pala dan cengkeh di Maluku, kopi di Jawa Barat. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip merkantilisme yang berfokus pada ekspor komoditas berharga demi kekayaan negara penjajah. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kerja paksa dan tanam paksa. Kultur stilsil ya. Sistem tanam paksa yang diterapkan pada abad ke-19 masa pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC bubar, yang merupakan bentuk lanjut dari praktik merkantilisme. Petani dipaksa menanam komoditas tertentu, hasilnya diambil oleh pemerintah kolonial untuk dijual ke pasar dunia. Keuntungannya ya tentu masuk ke kas Belanda. Nah, ya. Kemudian ada yang keempat, yaitu penggunaan praktek kolonial untuk keuntungan negara penjajah. Seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperkaya Belanda. Rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan, malah hidup dalam kesengsaraan karena pajak tinggi, kerja paksa, dan penindasan. Yaitu beberapa yang dapat saya sampaikan tentang paham merkantilisme. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.